Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3, Kloter B, Praktikum Teknologi Farmasi Steril. Nah, jadi sekarang itu udah di praktikum ketiga, dan di minggu ini kita akan bahas mengenai pembuatan sediaan injeksi. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 seperti biasa. Yang pertama ada Adelia Indriani, kemudian ada Anissa Lutfiah, lalu ada saya sendiri, Raden Ayu Aulia Azizan Haq, ada Rizky Fadilah Putri Rusadi, dan yang terakhir itu ada Wanda Noviandani. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, yang pertama-tama harus kita ketahui itu adalah sediaan injeksi. Jadi sediaan injeksi itu biasanya disuntikan ke dalam tubuh atau dikenal juga dengan sediaan parenteral. Nah, yang harus kita ketahui yang kedua yaitu adalah kemasannya. Jadi untuk sediaan injeksi itu ada dua kemasan biasanya. Yang pertama ada bentuk vial, yang kedua ada bentuk ampul. Nah, untuk perbedaannya sendiri, kalau untuk vial itu biasanya digunakan untuk yang dosis ganda atau multiple dose. Kemudian kalau untuk ampul itu biasanya digunakan untuk dosis tunggal atau single dose. Nah, untuk minggu ini, zat aktif yang kami gunakan untuk sediaan injeksi adalah vitamin C atau asam askorbat. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau vitamin C itu khasiatnya bisa sebagai antioksidan, dan itu bagus banget buat kulit. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya bisa langsung dilanjutkan ke teman-teman yang lain. Terima kasih, selamat menonton. Penjelasan selanjutnya mengenai tahap sterilisasi alat dan wadah serta penimbangan bahan yang digunakan dalam sediaan injeksi ampul dan vial. Tahap sterilisasi alat dan wadah diawali dengan mencuci ampul dan vial sebelum sterilisasi. Selanjutnya, dibungkus alat-alat yang telah dicuci tersebut menggunakan kertas perkamen dan aluminium. Serta untuk alat yang memiliki mulut seperti Erlenmeyer, disumbat dan diikat dengan tali leher mulut alat tersebut. Untuk alat-alat yang tidak tahan pemanasan, disterilisasi dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk alat dan wadah yang tahan pemanasan seperti Erlenmeyer, batang pengaduk, vial, dan ampul disterilkan menggunakan oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama 30 menit. Dan untuk alat yang berupa plastik dan tutup karet, disterilkan dengan cara direndam, dididihkan selama 30 menit dengan air suling dan direndam dengan larutan alkohol 70%. Kemudian alat yang telah disterilisasi dimasukkan ke dalam wide area melalui pass box. Proses selanjutnya dilakukan penimbangan bahan kedua sediaan. Yang pertama yaitu ampul, yang mana bahan dalam formulasi sediaan ampul ditimbang dengan timbangan analitik sesuai dengan perhitungan bahan yang dilebihkan sebesar 20%, yang mana vitamin C yang kami gunakan sebesar 0,48 gram, natrium bikarbonat 0,228 gram, dan tiokarbamidum sebesar 0,0576 gram. Kemudian, bahan-bahan tersebut disimpan dalam kaca arloji dan diberi label untuk tiap nama bahannya. Selanjutnya, kaca arloji dibungkus dengan aluminium foil sampai tertutup secara keseluruhan. Penimbangan bahan yang kedua pada sediaan injeksi vial dilakukan dengan menimbang bahan dalam formulasi sediaan dengan timbangan analitik sesuai perhitungan bahan yang dilebihkan sebesar 20%, yang mana vitamin C yang kami gunakan sebesar 0,6 gram, natrium bikarbonat 0,24 gram, natrium metabisulfit 0,036 gram, dan natrium edetat sebesar 0,03 mg. Langkah selanjutnya, simpan bahan yang telah dihitung tadi di atas kaca arloji dan beri label nama bahan. Kemudian bungkus dengan aluminium foil sampai tertutup secara keseluruhan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tahap pencampuran dari sediaan injeksi vitamin C baik dalam bentuk wadah vial maupun dalam bentuk ampul. Nah, untuk semua bahan itu diambil dari pass box di wide area, kemudian untuk meja kerja dan sarung tangan dibersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol 70%. Alat-alat yang akan digunakan dibilas menggunakan Aqua Pro Injection, kemudian dilakukan sterilisasi vitamin C dengan teknik filtrasi dengan filter berukuran kurang dari 0,22 mikrometer. Kemudian untuk vial, asam askorbat dilarutkan dalam sedikit Aqua Pro Injection sampai terlarut homogen. Kemudian disaring menggunakan kertas saring sebanyak 3 kali. Kemudian pada wadah terpisah dilarutkan di natrium edetat, natrium
metabisulfit dan natrium bikarbonat dengan sedikit api sampai semuanya homogen. Kemudian dilakukan penyaringan lagi menggunakan kertas saring sebanyak 3 kali. Kemudian kedua massa dicampurkan hingga tercampur homogen lalu dilakukan pengukuran pH. Nah, kemudian ditambahkan aqua pro injection 10 ml lalu dimasukkan sediaan ke dalam vial, tutup dan beri etiket dan masukkan ke dalam pengemas sekundernya. Selanjutnya, untuk pencampuran dari ampul hampir sama dengan pencampuran dengan vial. Bedanya pada pencampuran eksipien yang digunakan. Nah, untuk ampul ini, asam askorbat yang telah dilarutkan menggunakan api, kemudian pada wadah terpisah dilarutkan natrium bikarbonat dan tiokarbamidum dalam sedikit aqua pro injection hingga larut. Lalu dilakukan penyaringan menggunakan kertas saring sebanyak 3 kali. Nah, kemudian kedua massa dicampurkan hingga homogen dan dilakukan pengukuran pH. Lalu ditambahkan aqua pro injection 4 ml lalu dimasukkan ke dalam masing-masing ampul sebanyak 1 ml pada tiap ampul. Kemudian tutup, beri etiket, dan masukkan ke dalam wadah pengemas sekundernya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembahasan pada praktikum steril kali ini. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan, diperoleh hasil berupa perhitungan tonisitas dan osmolaritas dari kedua sediaan, yaitu injeksi dan ampul. Perhitungan tonisitas ampul yang terdiri dari metode ekivalensi, krioskopik, White-Vincent, Sprowis, dan faktor disosiasi, diperoleh hasil yang seragam berupa sediaan yang hipertonis atau melebihi kadar yang seharusnya. Perhitungan tonisitas vial dengan melakukan semua metode yang sama seperti yang dilakukan pada ampul, juga menghasilkan sediaan yang hipertonis. Sediaan hipertonis sebenarnya tidak boleh terjadi, tetapi jika memang tidak bisa menyeimbangkan dengan kadar yang sebenarnya tidak masalah, karena jumlah sisanya akan dikeluarkan dari membran sel. Kesimpulan dari perhitungan 5 metode ampul dan vial tersebut berupa sediaan yang dibuat bersifat hipertonis yang mana zat yang diberikan berlebih dan tidak sesuai dengan kadar fisiologis tubuh. Kelebihan zat tersebut diimbangi oleh sistem pertahanan tubuh, cairan akan keluar dari membran dan tidak menimbulkan efek alergi. Baiklah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang pertama, larutan injeksi haruslah isotonis. Jika keadaan hipotonis, cairannya masuk ke dalam sel sehingga menyebabkan sel hemolisis. Sedangkan jika hipertonis, maka cairan akan keluar sel dan sel akan menciut. Yang kedua, metode perhitungan isotonisitas yang digunakan terdiri dari metode faktor disosiasi, ekivalensi natrium klorida, metode trioskopik, metode White-Vincent, dan metode Sprowis. Yang ketiga, pengaturan pH larutan injeksi sangat penting untuk menjamin stabilitas obat dan mencegah terjadinya rangsangan atau rasa sakit. Yang keempat, eksipien yang digunakan pada sediaan ini terdiri dari dinatrium edetat sebagai bahan penghelat, natrium bikarbonat sebagai dapar, natrium metabisulfit sebagai antioksidan, dan tiokarbamidum itu sebagai pengawet. Yang terakhir, yang kelima, kemasan primer merupakan kemasan yang langsung mewadahi atau membungkus sediaan, seperti pada sediaan ini itu ampul dan vial. Sedangkan kemasan sekunder itu berfungsi melindungi dari kemasan primer. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 3B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.